Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harapkan kalian tetap dalam kondisi sehat walau kita tidak bertemu di kelas. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Ingat ya, belajar, belajar, dan belajar. Kenapa? Karena dengan belajar kalian akan mencapai kesuksesan di suatu saat nanti. Kemarin kita sudah bahas salah satu saluran mobilitas sosial adalah pendidikan. Dengan pendidikan maka diharapkan kalian nanti suatu saat akan merubah status sosial yang sekarang atau orang tua kalian duduki menjadi status sosial yang lebih baik. Bapak melihat tugas yang kemarin Bapak share, beberapa sudah Bapak koreksi, yang masuk sampai dengan hari Minggu pagi. Jam 8 Bapak lihat di situ masih banyak beberapa siswa yang tidak menjawab dengan tepat. Ada siswa-siswa yang menjawab dengan tepat, tapi masih banyak yang menjawab dengan kurang tepat. Seperti ditanya, "Ibu mau kemana?" Jawaban ibu, "Nyuci baju." Sesuai atau tidak? Tentu tidak, karena pertanyaannya kemana, pasti jawabannya ke kantor atau ke pasar. Kalau pekerjaan yang ditanya, maka bisa jawabannya nyuci baju. Begitu juga jawaban kalian. Banyak yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan Bapak kemarin adalah hubungan antara perkawinan dengan saluran mobilitas sosial. Bapak ulang lagi ya. Saluran mobilitas sosial itu adalah tempat seseorang untuk mencari kedudukan dan posisi di suatu masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kan sudah Bapak kasih contoh, misalnya seorang politikus dengan masuk dalam salah satu partai ya, misalnya Pak Jokowi tahun 2005, 2006, 2007 kita tidak kenal dengan yang namanya Pak Jokowi, Pak Joko Widodo. Tapi setelah dia masuk partai politik, dia menjadi presiden, semua orang Indonesia terkenal. Semua orang Indonesia mengenal siapa Joko Widodo. Itulah yang dimaksud dengan saluran-saluran mobilitas sosial. Salah satunya adalah pendidikan. Seseorang yang tidak sekolah, dari kecilnya malas sekolah, nanti besarnya ya jadinya seperti itu saja. Berbeda dengan seseorang yang berpendidikan. Dulu misalnya orang tuanya status sosialnya tingkat kelas 5 lah. Di masyarakat tingkatannya itu kelas 4 atau kelas 5. Misalnya ya. Kemudian anaknya sekolah sampai perguruan tinggi menjadi dokter, maka derajat dia dan keluarganya naik jadi ke level 8 atau 9. Nah, maka dari itu walaupun kita masih dalam kondisi Covid, Bapak harapkan belajar. Jangan malas. Apalagi kalian sekarang sudah duduk kelas 8. Bapak tuh agak gimana ya rasanya kepada anak kelas 8 ya? Dibilang masih mau lulus, masih lama. Dibilang murid baru, sudah lama. Tanggung. Tapi tunjukkan dong. Tunjukkan kita tetap belajar. Tetap belajar walaupun belajarnya di rumah. Paham? Paham ya? Janji sama Bapak, belajar. Jangan lagi tinggalkan belajar. Jelas? Oke. Bapak lanjutkan ya. Jadi jawabannya hubungan antara perkawinan dengan saluran mobilitas sosial itu bahwa perkawinan itu merupakan salah satu dari saluran mobilitas sosial. Contohnya gimana? Contohnya nih,
Bapak sebagai misalnya, Bapak sebagai tukang becak nih, naksir gadis cantik dari seorang keluarga jenderal. Ya, akhirnya Bapak saling jatuh cinta dengan gadis itu. Siapa yang berani Bapak nih walaupun tukang becak? Siapa yang berani malak Bapak lagi kalau Bapak narik becak? Mertua Bapak kan tadi jenderal ya. Nah, itu namanya saluran mobilitas sosial. Bagaimana kita berpindah dari status yang kecil di masyarakat menjadi status yang tinggi di masyarakat. Salah satunya tadi perkawinan. Tapi kalian jangan berharap dari situ ya. Apalagi yang cowok-cowok nih ya. Yang cowok-cowok jangan pengen nikahnya sama orang kaya saja. Boleh. Tapi ingat, tulang punggung keluarga ada di suami. Kalau gimana kalau perempuan? Boleh aja nikah sama siapapun ya. Itu terserah kalian. Bapak lanjutkan. Pembahasan kita kali ini adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Sama Bapak juga lihat buku tuh. Ini buku yang Bapak lihat ya. Ada di halaman 99. Pluralitas masyarakat Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan pluralitas? Pluralitas itu nama lainnya adalah majemuk. Paham ya? Banyak, heterogen, bermacam-macam. Nama kerennya pluralitas, padahal itu juga. Ya, paham ya? Yang dimaksud dengan pluralitas adalah majemuk, kemajemukan, keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia ini terdiri dari 300 lebih suku. Ya, terdiri dari 300 lebih suku. Bapak dan kamu saja kita di sini sudah berbeda suku. Bapak suku Jawa, kamu suku Sunda Kerangan. Tapi bukan suku kaki ini ya, bukan suku ya. Ini kaki. Yang maksud Bapak suku adalah suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, Minahasa dan lain-lain sebagainya. Ya. Apa yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia? Ini adalah kemajemukan perbedaan yang ada di Indonesia. Satu, apa saja perbedaannya? Coba kalian lihat nanti setelah video ini kalian selesai atau kalian sedang dekat dengan buku, coba lihat itu halaman 100. Ya. Perbedaan pertama adalah perbedaan agama. Agama ada di Indonesia ada banyak ya. Ada Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu juga, ya, kepercayaan juga. Itu agama-agama yang diaku di Indonesia, ya. Semua sudah paham kalau masalah agama nih dari SD kalian sudah belajar tentang agama-agama. Nggak perlu lagi Bapak tanya sholatnya orang Islam di mana. Nggak perlu lagi Bapak tanya. Bapak nggak perlu lagi tanya kitabnya orang Hindu apa. Bapak nggak perlu tanya. Bapak juga nggak perlu tanya lagi apa itu ibadah hari besarnya orang Kristen. Nggak perlu Bapak tanya. Itu kalian harus sudah tahu. Itu adalah dasar. Ya, di masyarakat juga sudah banyak dibahas, nggak perlu lagi Bapak terangkan hal seperti itu. Yang Bapak inginkan adalah bahwa agama-agama ini adalah bentuk perbedaan di antara kita. Islam berbeda keyakinannya, penganut Islam tentu berbeda pemahamannya dengan penganut Islam, penganut Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tolong ya. Jadi nggak usah berteori-teori lagi ya tentang apa itu ibadahnya, apa itu hari rayanya, nggak perlu lagi. Di mana tempat ibadahnya, apa sekitar itu nggak perlu lagi. Itu harus sudah tahu. Yang belum tahu cari lagi. Ingat, belajar dan belajar. Hei, sudah makan belum? Lemes amat kalian. Sudah belajar belum? Sudah makan belum?
Sudah sarapan belum? Sudah ya? Oke, sip. Sarapannya. Tadi kita mulai, kalian kalau KBM mulai jam 7. Sebelum jam 7 ya. Walaupun nggak di sekolah, tolonglah mandi. Ya, sebelum buka internet, sebelum buka apa itu? SMPN 28 Webly ya, itu mandi dulu ya. Sarapan dulu, kalau perlu pakai parfum wangi. Walaupun Bapak nggak lihat, nggak kecium baunya sampai sini, tapi kan sudah kelihatan kalau kalian identik dengan rapi, berarti kalian sudah siap belajar. Oke, Bapak lanjutkan. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan budaya. Tentu saja setiap budaya itu berbeda. Contohnya nih perkawinan, ya, perkawinan. Kalau orang di Jawa tuh ya, kawin itu, pernikahan itu nggak boleh dilaksanakan pada dalam 1 tahun, tidak boleh menikahi 2 anak. Nggak tahu kalau di Keranggan sini boleh atau tidak ya? Boleh kali ya? Boleh atau tidak? Wah, Bapak belum tahu. Silahkan kalian jawab sendiri. Misalnya kalau di Jawa tuh ya, perkawinan ada istilahnya injek telur ya. Ini telurnya itu telur bulat, telur ayam, harganya 2.000. Telur ayam kampung, bukan ayam negeri nih ya. Mungkin lebih mahal dari 2.000. Diinjek. Habis diinjek, dibuang. Bapak sendiri sayang sama telur tersebut ya. Kalau boleh mah Bapak goreng ya, tapi kita ikuti adat kita. Entah kalau di Keranggan atau di daerah kalian, apakah berlaku telur itu atau tidak? Berlaku? Oh, kalau berlaku ada kesamaan, tapi tentu juga ada perbedaannya. Oke, perbedaan yang ketiga adalah perbedaan apa di sini? Perbedaan suku bangsa. Ya, tadi Bapak udah bilang kita di sini lebih dari 300 suku bangsa. Di Pulau Jawa saja ya, ada suku Betawi ya, ada ya. Kalian ini bukan Betawi kalian ya. Kalian termasuknya Sunda ya, Sunda Keranggan. Sunda saja banyak ya. Ada Sunda Keranggan, ada Sunda Priangan, ada Sunda Pesisir ya. Kalau di Betawi juga ada Betawi gue ya. Ada Betawi aneh. Ada juga Betawi aye. Wah, tuh udah beda. Padahal sama-sama juga aku istilahnya, tapi beda. Kalau nggak salah, kalau aye itu lebih halus ya daripada gue. Kalau aye itu di daerah Cinere Gandul tuh. Kalau aneh itu masih Betawi condet. Kalau Betawi gue itu Betawi pesisir di dekat Jakarta Utara. Kalau Bapak salah ya mohon maaf. Semoga Bapak tidak salah. Oke. Bapak lanjutkan. Suku di Pulau Jawa ada suku Betawi, yang kedua suku Banten. Bapak kemarin hari Minggu baru dari Banten. Ternyata ada orang Banten yang bahasa Jawa. Wah. Tapi dia orang Banten asli, tapi daerahnya emang pakai bahasa Jawa. Bahasanya Jawanya Jawa ya, Jawa Banten seperti itu. Ya, kalau dia ngomong Jawa sama Bapak pun nggak ngerti. Tapi disebut orang Sunda juga bukan. Di Banten juga itu ada yang pakai bahasa Sunda walaupun agak kasar ya. Nah, itu perbedaan suku banyak ya. Belum lagi nih baru tingkatan deket-deket ya. Sunda tadi sudah, Jawa pun demikian. Ada Jawa Koek ya. Jawa Koek. Sebenarnya bukan Jawa Koek ya, tapi bahasa Kowe. Awalnya tuh bahasa Jawa Kowe. Kowe itu kamu. Tapi karena tulisannya Koek jadi Jawa Koek ya. Itu wilayahnya Brebes, misalnya dia Tegal, Pekalongan. Kemudian ada lagi Jawa apa ya namanya? Jawa lebih ke timur. Itu Semarang, Jogja, Solo, Sragen, itu bahasanya halus ya.
namanya di sana Jawa Kromo Inggil, pakai bahasa tata bahasa yang tinggi ya. Kemudian ke timur lagi ada Jawa Sakera. Jawa Sakera ini termasuk Pasuruan, Surabaya ya. Itu yang bahasanya sudah mulai kasar lagi dan nadanya juga agak-agak keras. Itu baru di Pulau Jawa. Belum di Pulau Sumatera ada suku apa ya? Aceh, Goa, Gayo ya. Talang Mamak juga di Riau. Belum nanti di Kalimantan, Sulawesi, apalagi di saudara kita di Papua atau kita nyebutnya Irian Jaya. Papua tuh satu suku itu bisa terdiri hanya 5 anggota keluarga. Ya, 5 kakak satu suku ada dan berbeda dengan bahasanya. Makanya kalau di Papua tuh antar kampung saja sudah berbeda suku, walaupun kita kenalnya dengan suku Sentani, yang paling banyak ya suku Dani dan suku Sentani. Oke, itu perbedaan-perbedaan atau kita sebutnya dengan pluralitas. Dan satu lagi perbedaan pekerjaan. Kenapa dibahas juga perbedaan pekerjaan? Karena pekerjaan nanti menentukan isi kepala kita ya. Pekerjaan pasti membentuk isi dari kepala kita. Contoh, mohon maaf, Bapak tidak mau nyindir pekerjaan lain ya. Tapi tentulah berbeda. Seorang supir dengan seorang direktur pastilah berbeda suasana kepalanya ya. Kalau seorang supir bekerjanya adalah saya bekerja bagaimana besok mencukupi keluarga. Kalau direktur tentu beda. Saya bekerja bagaimana mencukupi keluarga saya, mensejahterakan karyawan-karyawan saya, membangun perusahaan saya menjadi lebih besar dan lebih besar. Ya, itu tergantung dari pekerjaannya. Maka pekerjaan ini dimasukkan dalam salah satu kategori pluralitas atau kemajemukan. Oke. Itu yang Bapak terangkan. Nanti tugasnya ada di bawah ya, di bawah tuh ada tanda apa ya? Tanda tunjuk tuh, klik upload di sini. Kamu klik di situ ya kalau nanti ada tugas. Kalau nggak ada tugas nanti Bapak pikirkan lagi. Bapak mood ada tugas, Bapak kasih tugas. Nggak ada tugas, alhamdulillah hari ini free tugas ya. Udah sekian pelajaran kalian tugas mulu IPS-nya. Oke. Ingat, tetap rajin belajar. Jangan menyerah. Jangan malas, harus semangat belajar. Semangat. Dan juga pakai nih masker ya. Kemana-mana pakai masker. Jangan dilepas itu masker. Nih, tiga senjata kita melawan corona tolong dilanjutkan. Apa saja? Satu. Apa ya satu ya? Satu adalah cuci tangan, rajin cuci tangan. 2, memakai masker ya. Yang ketiga, jaga jarak. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau Bapak kata-kata Bapak kurang berkenan, oke? Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.